Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurdianti, bertemu lagi di mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Nah, di kesempatan kali ini Ida mau mempresentasikan tentang fiber optik ataupun serat kaca. Nah, di mana nanti kita akan kupas tuntas tentang si fiber optik itu, entah dari sejarah, teknologi, kelebihan dan kekurangan, transmitter, receiver, ataupun penguat dari fiber optik itu sendiri. Nah, oke, langsung saja ya kita mulai. Oke. Nah, kita di sini Ida mau menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah fiber optik itu sendiri. Jadi, fiber optik itu sudah ada pada tahun 1880. Jadi, sejarah ini menjelaskan tentang fungsi atau kegunaan dari fiber optik itu sendiri. Uji coba fiber optik itu digunakan untuk sistem komunikasi ataupun telekomunikasi. Jadi, dari tahun ke tahun seorang peneliti itu memperbaharui fungsi dari si fiber optik sampai sekarang fiber optik itu sudah sempurna untuk digunakan pada sistem telekomunikasi. Nah, itulah sejarah singkat dari fiber optik itu sendiri. Jadi fiber optik itu pertama dari tahun 1880, kemudian 1930 sampai dengan 1970. Jadi seorang peneliti itu sudah meneliti tentang kegunaan dari fungsi fiber optik itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ya. Pengertian fiber optik. Sebenarnya fiber optik itu apa sih gitu. Jadi fiber optik itu sebuah jaringan kabel yang dibuat dengan menggunakan serat kaca. Nah, jadi di sini teman-teman ketika kita menggunakan fiber optik, kemudian arus yang ada pada kabel itu akan berjalan sangat cepat. Nah, jika arus berjalan dengan cepat, maka pengiriman data pun akan semakin cepat, seperti itu. Nah, kemudian jika fiber optik ini dihubungkan dengan dunia telekomunikasi, maka fiber optik ini merupakan media transmisi terarah ataupun wireline. Bisa kita sebut dengan wireline. Nah, jadi untuk kepentingan perpindahan arus dan dalam jaringan komputer. Jadi si fiber optik ini fungsinya untuk memindahkan data pada jaringan komputer, seperti itu. Oke nih teman-teman, sekarang kita berlanjut. Sebenarnya gimana sih bentuk fiber optik itu? Apa saja sih bagian dari fiber optik itu? Oke, di sini Ida mau menjelaskan. Fiber optik itu ada bagian-bagian, ada 4 bagian. Ada inti, ada jaket atau cladding, ada mantel, kemudian ada string member dan outer jaket. Oke, langsung saja Ida beritahu ya. Bagian-bagian dari fiber optik. Jadi pertama ada core atau inti, core itu inti, kemudian cladding, clothing, dan outer jaket. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini inti itu merupakan bagian yang disebut dengan serat kacanya. Jadi yang dilindungi oleh jaket atau outer itu si intinya. Jadi dia yang berfungsi untuk dialirkan arus listrik dan memindahkan data. Nah, itu disebut dengan inti. Kemudian di sini ada jaket atau cladding. Nah, bagian ini tuh merupakan komponen yang melindungi inti. Jadi, lapisan pertama inti, lapisan kedua adalah jaket atau cladding. Kemudian mantel. Nah, mantel ini bagian ketiga dari serat optik. Jadi, dia itu melindungi inti, jaket, dan mantel. Yang terakhir adalah string member dan outer jacket. Nah, itu adalah dia yang melindungi semua dari inti, jaket, dan mantel supaya tidak rusak dari gangguan alam seperti hujan, kelembaban, kemudian dan lain sebagainya. Nah, oke. Kita tadi sudah membahas tentang sejarah, kemudian bagian-bagian. Sekarang kita harus mengetahui fungsi dari fiber optik itu sendiri, teman-teman. Jadi, fungsi dari fiber optik ini adalah mengirimkan atau mengantarkan informasi secara cepat. Jadi fiber optik ini juga difungsikan untuk menstabilkan jaringan telekomunikasi. Jadi fiber optik ini sebuah media transmisi data yang sangat cepat dalam mengirimkan datanya. Seperti itu, karena dia terbuat dari serat kaca. Nah, itu pun semakin diameternya besar, dia itu semakin bagus untuk mengirimkan data secara cepat. Jadi seperti itu fungsi dari fiber optik.
Nah, di sini sebenarnya kita tadi sudah mengetahui ya fungsi, kemudian pengertian. Kita harus mengetahui nih cara kerja fiber optik itu gimana dalam mengirimkan data atau mentransmisikan data. Nah, jadi di sini prinsip fiber optik itu memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat di dalamnya. Nah, jadi kan kaca itu sangat cepat dia ketika ada cahaya merambat. Nah, apalagi ini arus listrik, jadi cepat gitu. Jadi dia ada sinyal listrik, kemudian transducer elektro-optik ketika kita lihat gambar ya, kemudian kabel senar optik, kemudian penerima transducer elektro-optik, kemudian sinyal listrik. Nah, seperti itu. Nah, jadi sini ada keterangan bahwa semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh fiber optik. Nah, terus di sini si fiber optik itu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital gitu. Jadi di sini dia menggunakan cahaya, mainnya di cahaya ya, karena kaca itu kan sangat erat kaitannya dengan cahaya. Nah, oke. Sesuatu itu secanggih-canggihnya alat, secanggih-canggihnya komponen, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Begitupun dengan si fiber optik ini. Nah, jadi kelebihan dari fiber optik ini adalah satu, bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan. Kemudian dua, biaya pemanasan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Jadi si serat optik ini dia lebih keamanannya lebih tinggi dibandingkan dengan kabel koaksial, kemudian UTP, STP. Nah, jadi itu. Ketiga, ukurannya kecil ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Fiber optik ini dia sangat kecil ketimbang kabel-kabel yang lainnya. Jadi dia tidak boros tempat, teman-teman. 4. Kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. 5. Tidak ada tenaga listrik dan percikan api. Kemudian 6. Tidak berkarat. Nah, ini tidak berkarat karena dia terbuat dari kaca. Kaca tidak mungkin berkarat. Nah, selanjutnya kekurangan nih. Jadi kekurangan dari fiber optik ini ada beberapa faktor yang membatasi efektivitas kabel fiber optik. Selain instalasinya yang mahal, sistem ini mungkin sinyalnya kurang kuat. Hal ini disebabkan karena faktor fisik ataupun material. Kemudian masih ada 4 kekurangan, yaitu yang pertama. Yang kedua, disperse dapat mempengaruhi volume informasi yang dapat diakomodasi. Kemudian tidak seperti halnya dengan kawat atau plastik, fiber juga lebih sulit untuk disambungkan. Nah, ibaratkan kaca ya teman-teman, mau disambungkan kan sulit tuh. Nah, itu jadi menyulitkan sistem komunikasi jika terdapat serat optik yang putus. Jadi susah menyambungnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke teknologi fiber optik. Nah, jadi di sini teknologi fiber optik itu untuk mentransmisikan sebuah data secara cepat gitu. Jadi intinya teknologi fiber optik ini mengirimkan data secara cepat untuk sistem telekomunikasi gitu. Nah, oke, di sini ada yang namanya transmitter, penerima fiber optik. Transmitter itu pengirim, receiver itu penerima. Jadi di sini ada transmitter, receiver, dan penguat fiber optik. Nah, jadi transmitter fiber optik ini atau yang bisa kita sebut dengan optical transmitter merupakan sebuah komponen yang bertugas untuk mengirimkan data ataupun sinyal-sinyal cahaya ke dalam media pembawanya. Di dalam komponen ini terjadi proses pengubahan sinyal-sinyal elektronik, analog maupun digital menjadi sebuah bentuk sinyal-sinyal cahaya. Jadi entah itu analog mau digital, dia itu dikonversikan ke sinyal-sinyal cahaya. Nah, sinyal-sinyal inilah yang kemudian nanti tugasnya adalah mengkorespondensi untuk data Anda. Kayak gitu. Nah, kemudian ada receiver fiber optik ataupun penerima. Jadi ketika ada pengirim harus ada penerima. Jadi receiver fiber optik atau optical receiver memiliki tugas menangkap semua cahaya yang dikirimkan oleh vertical transmitter. Nah, kemudian di sini ada penguat fiber optik atau optical regenerator atau bisa disebut dengan penguatan. Adalah komponen yang tidak perlu ketika Anda menggunakan media fiber dalam jarak yang dekat. Jadi fiber optik ini teman-teman ketika teman-teman menggunakan di jarak dekat tidak menggunakan penguat.
Nah, terkecuali teman-teman menggunakan fiber optik ini